Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi awal dari mata kuliah jaringan komputer untuk program sistem informasi. Nah, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang future teknologi ya, teknologi masa depan di mana mungkin hari ini sudah terjadi ya, mungkin sudah kita alami. Nah, teknologi masa depan ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya jaringan. Jaringan komputer ini sekarang sudah hampir ada di semua lini kehidupan kita. Ya. Untuk memenuhi ya, segala keinginan kita, kebutuhan kita akan informasi. Ya. Nah, ini bisa dipastikan ya ketika kita saat ini tidak lepas dengan yang namanya gadget. Ya. Tujuannya apa sih sebenarnya kita membawa gadget kemana-mana, HP Anda dibawa kemana-mana? Informasi. Ya. Nah itulah teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia dalam mengakses informasi. Nah, apa saja teknologi yang mendatang ya, masa depan yang saat ini mungkin sudah kita alami ya. Nah, nanti ada beberapa macam ya. Nah, tren teknologi ya yang ada di yang perkembangan ya, yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah Internet of Things. Internet of Things ini saat ini sudah masif sekali ya. Di mana-mana kita terhubung dengan menggunakan Internet of Things. Ya. Contoh CCTV rumah ya, CCTV rumah saat ini kan bisa diakses dari manapun kita berada. Ya, kalau dulu kan hanya direkam secara lokal, ya, hanya bisa diamati secara lokal. Sekarang kita bisa mengamati dari manapun, ya, contohnya. Kemudian kita membuat perangkat sensor, ya, sensor kebakaran, kemudian sensor gas, ya. Kemudian ada sensor-sensor yang digunakan untuk pakan, ya, memberi pakan ternak dan sebagainya. Nah ini terkait dengan Internet of Things. Ya. Kemudian ada Zeta Flood ini maksudnya perkembangan data. Ya. Kalau sekarang ada yang namanya trennya itu ada yang namanya big data. Nah, kalau ini data dalam ukuran zettabyte. Ya. Ya kalau kita bicara tentang ukuran data itu kan yang pertama ada byte, ada bit ya, bit, byte, kilobyte, kemudian megabyte, ada gigabyte, ada terabyte dan sebagainya. Nah, zettabyte ini di mana data itu saling terhubung dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Nah, kemudian ada cloud, ya, ada cloud, teknologi cloud saat ini mungkin masih banyak yang belum menggunakan, masih banyak belum kebutuhan ya, tapi sudah banyak yang menggunakan. Contohnya Google Apps itu hampir semuanya menggunakan cloud ya. Anda akses email, kemudian ada di situ Google Doc, ya, Google Sheet, Google Form, Google Drive. Nah, itu semuanya berbasiskan cloud. Kemudian ada NextNet, ya ini jaringan yang akan kita temui ya, perkembangan jaringan selanjutnya. Kemudian ada teknologi-teknologi ya yang digunakan untuk mengakses lingkungan sekitar ya. Nah, ada power of power dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah Internet of Things ya. Internet of Things ini merupakan perkembangan dari internet ya, bagian dari internet. Di mana dulu internet itu kan hanya sebatas untuk koneksi antar PC ya.
koneksi antar PC, ya, antar node, antar host, ya, antar klien dengan server. Nah, sekarang trennya adalah internet digunakan untuk mengakses segala bentuk peralatan, piranti, device, perangkat, ya. Nah, tahun 2020, ya, ini perangkat yang terhubung di dalam internet itu mencapai 50 billion, billion apa? Triliun, ya. Triliun. Ya, 50 triliun, ya. Bayangkan 50 triliun perangkat, ya, connect di internet, ya. Ada HP, kemudian HP ini Anda gunakan sebagai kontrol untuk kontrol misalkan lampu, CCTV, ya, dan sebagainya. Ya, tahun 2020 ini ada 50 triliun device yang terkoneksi di internet. Nah, rata-rata itu satu orang itu dia connect, ya, menggunakan minimal 6 device, ya. Kalau sekarang Anda berapa? Laptop, ya, kemudian HP Anda, mungkin HP Anda bisa lebih dari satu, ya, yang, ya. Nah, jadi rata-rata orang tahun 2020 itu mempunyai 6 device yang connect ke internet, ya. Ini perkembangan dari Internet of Things. Nah, ini ada berbagai macam, ya, ada berbagai macam perangkat-perangkat yang connect, ya. Nah, di sini ada yang paling banyak itu digunakan untuk pintu, ya, istilahnya untuk pintu, ya, smart door, ya, smart door. Jadi untuk mengunci, membuka pintu dari internet, ya. Kemudian ada saklar, ya. Kemudian ada sensor, ya, ada perangkat, kemudian ada lampu lalu lintas, ya, dan sebagainya. Nah, kenapa harus menggunakan Internet of Things? Ya. Nah, jaringan itu menghubungkan manusia, ya, proses, data, dan hal. Ya, hal itu bisa sesuatu, ya, bisa perangkat ataupun yang lainnya. Ya. Nah, dia menghubungkan antar manusia, jelas, ya. Ini merupakan kalau kita saat ini kita terhubung dengan orang lain itu melalui jaringan itu sangat mudah sekali, ya. Sangat mudah sekali. Kalau dulu kan kita untuk berhubungan dengan manusia atau menghubungi manusia, kalau dulu gitu kan kita harus ke tempatnya. Ya, seiring perkembangan zaman kita bisa lewat surat. Nah, seiring perkembangan zaman bisa lewat telegram, ya. Kemudian berkembang lagi menggunakan telepon, ya. Telepon dulu hanya dari rumah, ya. Sekarang berkembang menjadi telepon yang bisa dibawa kemana-mana, telepon, ya. Perkembangan HP itu juga berkembang. Dulu hanya bisa untuk telepon, ya. Kemudian berkembang bisa untuk berkirim teks, ya. Berkembang kemudian untuk bisa berkirim gambar, ya. Berkembang kemudian untuk mengirim video, ya. Sekarang terus berkembang digunakan untuk saling conference, ya, video conference, ya, video conference. Nah, ini adalah perkembangan teknologi di mana teknologi itu digunakan untuk menghubungkan manusia, ya. Nah, kemudian Internet of Things juga menghubungkan proses, ya, menghubungkan proses. Sekarang kan kita contohnya kita sekarang aplikasi-aplikasi yang ada di internet itu kan tidak murni pekerjaan satu orang, ya. Contohnya aplikasi, contohnya industri game lah, ya. Game developer itu, ya, game developer itu banyak sekali yang
apa namanya, proses pembuatannya tidak di satu tempat. Nah, dengan adanya Internet of Thing ini, Internet of Thing itu umum, kalau di Cisco itu Internet of Everything, ya. Nah, pembuatan game ini tidak berada di, contohnya apa ya, vendor yang namanya Gameloft ya. Ya, Anda sudah familiar kalau Anda yang menggunakan HP Android. Itu kan ada cabangnya di Jogja, kemudian ada lagi di Jakarta, Surabaya. Nah, ketika mereka mendevelop game, membuat game, itu kan prosesnya ada di masing-masing cabang. Ya. Kemudian disatukan. Nah, disatukan melalui internet tadi. Ya, ini namanya adalah contoh dari connecting proses. Ya. Menghubungkan antar proses. Atau bisa jadi ketika kita mendesain di sini, ya, nanti mungkin mencetaknya ada di lain, ya. Nah, ini adalah prosesnya. Kemudian data. Nah, sebenarnya ya inilah poin utama di dalam Internet of Things ataupun internet ini adalah data. Ya. Data inilah yang dihubungkan, yang di-sharing, yang dipertukarkan, ya. Itu adalah data. Nah, saat ini seperti tadi, ya, ada zettabyte, ya, ada data yang sangat besar yang dihubungkan di internet, ya. Kalau Anda googling, ya, kalau Anda googling itu kan apa yang Anda cari, ya, itu hampir 100% ada di internet, ya kan. Anda mau cari informasi terkait apa, data apa, ya, itu ada. Yang tujuannya apa? Digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, ini bagi teman-teman yang programming, bisa menggunakan data-data dari internet itu digunakan untuk mendukung keputusan. Ya, misalkan contohnya saat ini data yang ada di internet yang lagi viral apa sih? Perang Rusia Ukraina. Nah, ya. Loh, dari informasi perang ini apa yang bisa diambil keputusan? Keputusan apa yang bisa diambil? Ya. Dampak perang ini apa? Misalkan contohnya, harga minyak naik, harga minyak dunia naik. Nah, berapa harganya? Naiknya berapa persen? Nah, ini kan bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian menghubungkan sesuatu, ya, itu ada physical device, alat-alat secara fisik, ya, ataupun perangkat yang tidak secara fisik, ya. Jadi menghubungkan antara perangkat yang fisik dan yang tidak fisik. Yang tidak fisik apa ya? Contohnya adalah perangkat-perangkat virtual jaringan, ya, virtual network seperti cloud dan sebagainya. Ini dihubungkan di sini. Tujuannya apa? Ya, digunakan tadi untuk membuat keputusan, ya, untuk membuat keputusan. Nah, ini, ya. Ini tahun 84 itu baru 1000 device yang terhubung, tapi di 2020 itu ada 50 triliun. Ya, 50 triliun yang terhubung di internet. Maka dari itu kita wajib hati-hati, ya, terutama perangkat-perangkat, ya. Perangkat kita yang terhubung di internet itu tidak 100% aman. Ya, tidak 100% aman. Terutama apa? HP, ya. Terutama HP. HP ini kan terhubung ke internet. Ya. Mempunyai sistem operasi. Nah, apakah sistem operasinya aman? Di internet itu tidak ada keamanan yang mutlak. Ya. Maka dari itu kalau Anda nonton film Snowden, ya, Edward Snowden itu, segala piranti, ya, mobile device, ya, baik laptop maupun smartphone, tablet dan sebagainya yang sifatnya mobile, bahkan internet PC pun itu tidak aman, ya. Tidak aman. Sekarang kan hampir semua device itu kan ada kameranya, ya. Ketika itu terhubung ke internet,
kameranya itu kan ada kemungkinan bisa diakses oleh orang lain. Ya, makanya kalau Anda nonton di Snowden itu Pak Snowden itu filmnya, sampai-sampai mereka yang paranoid ya, itu semua kamera yang ada di device itu ditutup. Kenapa? Dimata-matai. Ah, itu kan hanya di film, Pak. Biasanya film itu merefleksikan kejadian nyata. Ya. Coba deh Anda lihat film-film yang fiksi ilmiah. Teknologinya sekarang sudah ada. Contoh mobil yang bisa terbang. Ya. Itu kan dulu di film, sekarang sudah ada. Jadi film-film yang fiksi ilmiah itu merupakan refleksi teknologi yang akan hadir ataupun sudah ada bahkan ya. Mungkin belum di launching ya, gitu. Nah, ini ya menghubungkan. Sekarang ada konsepnya smart city. Nah, smart city kan semuanya sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Ya. Kita mau makan tinggal pesan lewat HP. Kita mau belanja, mau beli apa, tinggal pesan lewat HP. Ya kan? Mudah, ya. Mudah karena apa? Semuanya sudah terkoneksi. Nah, ke depan ya, ke depan itu semuanya akan terkoneksi ya dengan teknologi. Ya, ini contohnya dia. Kalau di sini untuk apa namanya peternakan ya, peternakan sapi itu kan diberikan perangkat ya, untuk mengetahui kemana sih sapinya. Ya, ini sapinya ada di mana. Ya. Menghubungkan sepatu bahkan sudah ada ya. Kemudian apa namanya data ya untuk apa namanya memonitoring ya pasien itu sudah ada. Ya, sudah ada. Nah, kemudian terkait dengan Internet of Things, ya itu apa namanya, hampir semua produk atau semua device itu kan terhubung dengan jaringan ya, hampir semua itu terhubung ke jaringan semua. Nah, segala sesuatu yang terhubung ke jaringan pasti mempunyai yang namanya IP address. Apa sih IP address? Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. IP address istilahnya adalah apa namanya nomor unik ya, nomor unik untuk mengidentifikasikan suatu device atau perangkat yang terhubung ke jaringan. Logikanya logika sederhana adalah ya, IP address itu alamat rumah Anda ya, alamat rumah Anda, ya, alamat rumah Anda itu yang digunakan untuk apa namanya komunikasi ya, itu. Atau nomor telepon Anda, nah itu kan nomor unik yang digunakan untuk komunikasi. Ya. Jadi semua yang terhubung ke jaringan itu wajib mempunyai IP address. Nah, IP address itu ada dua versi 4 dan versi 6. Versi 4 itu dia hanya bisa mengadopsi atau bisa mengkoneksikan ya perangkat itu sekitar 4 juta perangkat ya, 4.200.000-an. 4 miliar ya. 4 miliar 200 sekian perangkat yang bisa terkoneksi di internet. Tetapi sekarang ini ada yang namanya IP versi 6 yang nanti bisa menghubungkan ini ya 340 bla 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 perangkat. Ya, perangkat. Nah, ini adalah perkembangan dari jaringan. Kemudian perkembangan data ya, perkembangan data ya itu memang sangat penting ya. Jadi yang paling awal yang bisa kita peroleh ini adalah data ya. Data ini adalah data informasi yang mentah. Istilahnya kalau Anda belajar di basis data kan, data itu apa sih? Data itu adalah suatu komponen yang paling basic yang nanti akan bisa diolah sehingga menghasilkan informasi. Ya. Data ini sebenarnya nggak begitu penting sebelum kemudian menjadi informasi. Nah, kan ini sudah diolah. Ya. Nah,
informasi yang diolah, dipelajari dan sebagainya ini akan menjadi pengetahuan, knowledge, ya, knowledge. Nah, knowledge yang bagus dan sebagainya itu akan bisa menjadi kebijaksanaan, wisdom. Ya. Bagaimana sih ini nanti akan diolah dan sebagainya? Ini cara mengambil keputusan itu ada di sini. Ya. Nah, ini ya Zetafloat. Zetafloat ini bagian dari big data. Ya. Kalau big data mungkin ukurannya tera ya. Tapi kalau zettabyte ini ukurannya zeta ini. Zettabyte. Ya. Nah ini ya. 1 zettabyte ini adalah tumpukan buku yang ditumpuk dari bumi sampai ke Pluto. Ya. Atau sebanyak 72 triliun miles ya, panjangnya ya. Ini adalah ukuran zeta. Ya. Ini zeta. Ya. Nah ini 1 zeta itu bisa dianalogikan ya, dianalogikan seperti ini, tumpukan buku yang ditumpuk dari dari bumi ke Pluto, planet Pluto, atau 72 triliun mile. Ya. Ini data, ya, besarnya data. Ya. Nah kemudian cloud, nah ini perkembangan data ya, perkembangan data storage ya, yang ada di saat ini. Itu ada mainframe ya, kemudian ada mini komputer, client server, ada web, ada virtualization, ada cloud. Cloud itu mulai tahun 2010 ya. Cloud ini tidak hanya menyimpan data, tapi juga sistem operasi, kemudian aplikasi-aplikasinya semua ada di cloud sini. Ya, kalau kita di komputer ya, kalau kita komputer itu kan sistem operasinya di lokal, kemudian data-datanya disimpan di hard disk, ya kan, aplikasinya diinstal di hard disk juga. Nah ini kalau cloud tidak. Ya. Nah, perkembangan ke depan itu ada yang namanya quantum networking. Nah, kalau kita bicara masalah kuantum itu apa ya? Ukurannya sudah sangat kecil ya. Ya. Mungkin Anda bisa googling di internet, nanti Anda cari aja tentang kuantum ya, kuantum. Itu saya suka sekali salah satu channel di YouTube itu membahas tentang kuantum ya. Nanti Anda cari aja tentang kuantum kuantum fisika ya, fisika kuantum. Kuantum ini sudah masuk ke arah yang lebih kecil banget ya, atom ya, ukurannya sangat atom, jadi bisa menghubungkan atom ya, antar atom ya, bukan antar atom ya, tapi jaringan yang sangat kecil ya. Ini adalah quantum networking. Jadi ke depan akan seperti itu ya, sampai kecil-kecil ya, mungkin tubuh kita itu besok bisa dikonekkan di internet ya. Seperti itu. Kemudian ada software defined network ya. Ini teknologi-teknologi networking ya, yang terkait dengan security ya. Ada enkripsi data, ID, SIPS, ADC, antivirus, DLP, monitor dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian perkembangan saat ini teknologi ya, gadget ya. Gadget kedepannya sudah akan semakin tipis ya. Dunia kita itu nanti akan semakin tipis ya. Ini saat ini sekarang seperti ini ya. Kan sekarang sudah ada perkembangan yang HP yang tipis ya.
Besok bisa jadi HP itu ukurannya hanya layar. Mungkin kalau Anda pernah lihat film itu ya, itu kan kalau kalau kita lihat film itu kan ada teknologi yang hanya monitor ya, monitor bisa digunakan untuk komunikasi dan sebagainya, layarnya sentuh dan sebagainya. Nah, itu ke depan akan seperti itu. Bisa jadi besok HP itu akan hanya displaynya saja. Displaynya itu ya itu di situ sudah termasuk di dalamnya ada prosesornya dan sebagainya. Komputer tapi hanya bentuk lempengan ya, lempengan kecil, tipis. Nah, atau bahkan bisa jadi besok bisa ditanam di tubuh manusia itu bisa. Kalau kita lihat di film-film itu kan sudah ada ditanam di tubuh. Ya. Nah, itu perkembangan teknologi ke depan semakin tipis. Ya. Nah, kemudian semakin berkembangan teknologi jaringan, maka kita bisa mengakses informasi itu dari kapanpun, dari manapun, kapanpun, ya, secara real time. Ya. Bahkan kita kan suka apa ya, live, ya. Kalau di YouTube Anda sedang live, ya, di Facebook juga live. Nah itu, jadi apa ya, kita bisa mengakses informasi itu up to date, real time. Kalau up to date itu mungkin nggak real time ya. Kalau real time itu ya apa yang terjadi sekarang kita bisa cek, ya, seperti itu. Nah, kemudian power ini memang sangat dibutuhkan ya untuk menghidupkan teknologi, ya, untuk menghidupkan teknologi. Nah, teknologi yang dikembangkan saat ini adalah solar cell ya, solar cell, ya, dimana ini adalah teknologi yang ramah lingkungan, ya, karena hanya membutuhkan tenaga surya kemudian diolah menjadi tenaga listrik. Ya. Kalau tenaga listrik kita kan dari bahan-bahan fosil ya, ada dari bahan batu bara, minyak bumi dan sebagainya. Nah, ini ada perkembangan juga teknologi masa depan. Ya. Ini sudah ada sekarang ya, tangan-tangan robot yang digunakan untuk menggantikan bagian tubuh yang mungkin rusak karena kecelakaan dan sebagainya. Ya, itu sudah ada. Ya. Kemudian ini apa ya? Ini main controller ya, kayak kalau ada Dr. X ya, kalau di film itu ya. Nah, ini ada ya. Ini sudah ada ini ya. Tahun 2009 sudah ada. Ya. Jadi ini sebenarnya teknologi-teknologi ini apa ya? Dulu sudah digambarkan ya, terutama lewat film-film ya. Dulu ada film yang namanya The Six Million Dollar Man, manusia yang terdiri dari tubuh-tubuh bionik ya. Itu udah lampau itu tahun 84-an ya. Tapi sekarang teknologinya sudah ya, sudah terrealisasi. Nah ini. Nah kemudian ada ini ya, 3D printing ya. Ini sekarang sudah ada ya. Anda mau mencetak secara 3 dimensi itu sudah ada. Jadi apa namanya, kita mau membuat sesuatu ya, itu bisa dicetak ya besok. Tergantung materialnya ya. Kalau ini kan istilahnya hanya untuk model ya. Tapi sekarang sudah bisa mencetak material ya, sesuai dengan materialnya menggunakan 3D. 3D printing itu sudah ada. Nah ini contohnya mainan-mainan ya. Ini sudah ada semua. Kemudian virtual reality, nah VR. VR ini saat ini banyak sekali berkembang ya. Banyak sekali berkembang, terutama teman-teman yang suka main game. Nah itu kalau di apa namanya, di konsol game itu kan sudah ada teknologi VR-nya. Ya. Kemudian ada Google Glass. Menggunakan kacamata ini kita bisa mengakses manapun, ya, bisa merekam apapun, bisa mengidentifikasi apapun ya,
tinggal kita melihat kemudian di search di Google ini apa. Nah itu, nah ini saat ini dilarang ya, karena apa ya, berbahaya karena berpotensi digunakan untuk memata-matai. Ya. Jadi apa namanya, tidak bisa. Ya. Kemudian ada 7D hologram 3D, hologram ya, jadi hologram 7 dimensi ya. Jadi kalau dulu kita kan hanya sampai mentok 3D ya, 3 dimensi. Kalau sekarang sudah sampai 7D ya. Mungkin ada dimensi yang lain ya. Kalau 3D itu kan hanya bentuk, kemudian tambah 4. Kalau 4D itu ada bentuk, suara dan sebagainya. Kemudian yang 5D ditambah dengan apa namanya, gerakan dan sebagainya ya. Nah, ini teknologi artificial intelligence ya. Ini bisa digunakan untuk komunikasi seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat film-film yang menggunakan artificial intelligence ya, contohnya film Iron Man itu kan artificial intelligence yang sangat apa ya, sangat modern sekali ya. Kita bisa bicara dengan mereka, kemudian meminta pertimbangan mereka ya, dengan segala kemampuan mereka. Nah ini bisa dimanfaatkan ya, artificial intelligence. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada materi pertama pada kesempatan ini, yaitu tentang fitur teknologi. Untuk materi-materi yang lain akan saya bahas di kesempatan yang lain. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.